Selamat pagi pemirsa. Baik betul. Kali ini saya akan mempraktekkan atau memproduksi cetak lobster dengan motif double nako. Seperti ini cetakannya dengan 4 tanahan ya. Dengan dimensi ukuran panjang 40 cm, lebar 20 cm, ketinggian sekitar 8 cm. Cetakan ini terbuat dari besi dan memiliki 4 anakan ya, 4 macam anakan. Seperti ini model anakannya ya, seperti nako itu ya motifnya. Untuk cetakan ini terbuat dari besi. Biasanya di toko online itu banyak menyediakan juga cetakan-cetakan lobster seperti ini. Banyak pengrajin-pengrajin atau pengelas besi yang membuat cetakan-cetakan seperti ini. Untuk harga mungkin dibanderol kisaran antara angka 600.000 sampai 800.000 ya, tergantung kualitas tentunya. Untuk yang saya gunakan ini menggunakan plat dengan ketebalan sekitar 2 mili ini. Plat besi 2 mili seperti ini. Oke pemirsa, kita langsung saja untuk praktek proses atau cara cetaknya ya. Sama ya pada prinsipnya ya, seperti pada proses cetak sebelumnya. Alat yang kita gunakan juga sama, ada penumbuk seperti ini, cetok. Oke, untuk campurannya sendiri, untuk bagian atas atau topi seperti ini kita menggunakan campuran 1:1, 1 ember semen berbanding 1 ember pasir, dengan catatan pasir ayaan 0,5 ya. Kita taburkan bagian topi. Untuk ketebalan topi, penaburan topi ini feeling saja ya. Saya ingatkan lagi, dengan ketebalan sekitar 0,5 cm atau 1 cm. Sedang untuk bagian bawah atau kita menggunakan campuran 1:4 ya, 1 ember semen berbanding 4 ember pasir, dengan catatan pasir yang kita gunakan menggunakan pasir ayaan 0,5 juga. Kebetulan kalau di sini saya menggunakan pasir Merapi ya. Di daerah Mbayat sini kebetulan dekat dengan Merapi. Jadi untuk pasir yang istilahnya kualitas 1 di sini itu pasir Merapi. Ada juga yang kedua jenis pasir dari Kali Progo, itu wilayah Jogja, itu pasir sungai atau sering dikenal dengan pasir sedot, juga bagus juga. Cuman di sini saya menggunakan pasir Merapi. Seperti ini. Kita menggunakan penumbuk dari sini.
teknik pengangkatan seperti biasa, kita miringkan seperti ini. Sedang untuk alas atau tempat menaruh cetakan ini kita menggunakan alas pasir ya. Jadi ketika nanti kita timpakan atau kita taruh alat itu tidak retak. Jadi memang karakteristik dari pasir sendiri itu kan tembal, fleksibel dia. Jadi ketika kita taruh, dia sanggup meredam getaran dari cetakan tersebut sehingga dapat meminimalisir resiko retak. Tadi istilah bahasanya dicumplak, ditaruh. Seperti ini. Kita kendorkan baut. Kemudian kita padatkan. Kita kocok. Jadi jelas ya, saya ulangi berkali-kali, maksud dari pengocokan itu ketika nantinya ada kerikil atau apa yang nempel di sisi-sisi pojok anakan cetakan ini akan rontok. Jadi ketika kita menarik anakan cetakan, ringan tarikan. Setelah buat cetak, alat kita bersihkan. Maksud dari pembersihan alat ini untuk menghindari lengket ya. Jadi ketika lokasi untuk menaruh cetakan itu dekat dengan tempat kita pengisian adonan, itu kita tidak usah menggunakan alat bantu dilik, bisa langsung seperti ini. Kita taruh rangkai anak-anakan di tempat yang pas ya. Yang kedua saya akan juga praktekkan juga teknik pemadakan menggunakan rantai. Ketika teman-teman atau pemirsa nonton baik di rumah tidak ada penumbuk seperti ini, biasanya kalau beli cetakan ini enggak disertakan penumbuk, kita cuma dapat cetakan saja. Untuk alternatif penumbuk atau pemadatannya kita menggunakan ini. Seperti biasa untuk pemula
baiknya ini dipangkat, jadi alur dari bentuk lobster ini nampak. Ini akan memudahkan kita dalam pantai. Kelebihan kalau kita pantai seperti ini, jelas ya, hasilnya lebih padat, tidak mudah pecah atau rontok ya. Jadi jelas ya, untuk selama ini yang saya gunakan tekniknya seperti ini. Menaruh hasil cetakan selanjutnya itu di sebelah sisi kanan cetakan yang sudah ada, dengan tetap memperhatikan posisi baut ini supaya tidak menabrak cetakan yang sudah ada ketika nanti dibuka. Amalnya yang bagian ini. Jadi kita benar-benar harus perhatikan jarak lingkar putar dari baut ini supaya tidak menabrak ini. Demikian sedikit saya tentang tutorial cara cetak ya lobster crab ya. Oke, kebetulan di sini saya juga ada lobster crab ya hasil cetakan kemarin ya. Jadi lobster crab ini ketika sudah kita cetak dan berusia semalam seperti ini, sudah keras, sudah bisa kita susun atau kita tumpuk di sebelah biar tempatnya ringkes ya. Untuk teknik pengangkatannya seperti ini. Seperti ini.
kemudian kita angkat, kita taruh di sebelah di sini, sebelah sini kita taruh, kita susun seperti ini ya. Jadi fungsi dari penyiraman air ini untuk memaksimalkan kekerasan dari hasil cetakan lobster ini ya. Untuk lebih optimalnya sebenarnya direndam, mirip ketika dalam proses pembuatan tegel. Jadi usahakan ya ketika baru umur semalam kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, kemudian kita siram seperti ini. Biasanya hasil cetakan kalau langsung terkena sinar matahari itu mudah rapuh. Untuk mengantisipasi supaya tidak rapuh dengan metode seperti ini, kita buatkan tempat sendiri yang tidak terkena langsung dari sinar matahari, kemudian kita susun seperti ini, kemudian kita siram. Untuk penyiramannya sendiri minimal 3 kali ya. Nanti setelah umur 3 hari insya Allah kekerasan sudah optimal dan bisa dipasarkan, diperjualbelikan ataupun untuk dipakai. Oke, demikian pemirsa sedikit ulasan dari saya, semoga ada manfaatnya ya. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi tentang bagaimana cara atau pengalaman saya dalam proses pembuatan lobster dengan metode tumbuk manualnya. Sekian dan terima kasih, semoga ada manfaatnya.